Berapa banyak pejabat-pejabat meninggal tak meninggalkan apa-apa, namanya muka wa tasbih. Itulah dalil sebagian ulama melarang tepuk tangan dalam masjid. Tidak bisa dipakai kaedah kalau tidak ada zaman Nabi bid'ah. Muka kau pun bid'ah. Mana ada muka kau tu zaman Nabi? Kau punya utang 3 dirham ya Rasulullah. Itu membuktikan pundak bisa dimaafkan, hati bisa dimaafkan, tapi duit berat. Duit ini payah memaafkannya. Makanya negeri ini gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Apakah orang Deli Serdang mengutip duit 2000 di pinggir jalan untuk membangun masjid ini? Tidak. Selagi ada kekuasaan, ada tanda tangan. Berapa banyak bupati-bupati Deli Serdang? Berapa banyak gubernur-gubernur Sumatera Utara? Berapa banyak pejabat-pejabat meninggal tak meninggalkan apa-apa? Maka tinggalkanlah masjid. Boleh jadi kau mati menghadap Allah, tapi masjid ini mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Betot bertakbir ngusir setan? Karena ada orang yang udah mulai kekenyangan, 4 mangkok tadi masuk. Cumana kau dengar ceramah Ustaz Somad tadi, entah ku tengok ku bayang-bayang dia. Kadang-kadang 3 nampak aku dia. Makanya kalau ada kawan sebelah mengantuk, takbir kalian. Khotib Jumat naik ke atas mimbar. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kain kasar. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah menengok mimbar paling besar. Besar kali mimbar. Allahu Akbar. Sebagian ulama melarang bertepuk tangan dalam masjid. Makanya kalau untuk menghindari khilaf, sebagian ada membolehkan kalau tujuannya tidak untuk mengejek. Karena dulu kalau Nabi Muhammad datang ke Masjidil Haram, diejek orang kafir musyrik itu dengan tepuk tangan, namanya muka wa tasbih. Itulah dalil sebagian ulama melarang tepuk tangan dalam masjid. Saya tak melarang, cuman kalau mendengar sesuatu yang heboh segera bertakbir. Nampak kawan mengantuk sebelah, Allahu Akbar. Nampak lagi mengantuk sebelah kiri, Allahu Akbar. Sesudah itu setan yang berdua ini pindah pula ke dia. Baru dibalas orang itu berdua, Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, naiklah Nabi ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu tangganya 3, 1, 2, 3. Mimbar di Masjid Agung Deli Serdang tangganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau ada orang mengatakan asal tidak dibuat Nabi berarti bid'ah, sesat, masuk neraka,
berarti bid'ah lah ini, sesat masuk neraka. Itu makanya kaedah itu tidak bisa dipakai, guys. Ya, tidak bisa dipakai kaedah kalau tidak ada zaman Nabi bid'ah. Muka kau pun bid'ah. Mana ada muka kau di zaman Nabi? Bid'ah itu artinya tidak ada dalilnya dalam Quran, tidak ada dalilnya dalam hadis, tidak ada dalilnya dalam ijma', tidak ada dalilnya dalam qiyas, tidak ada fatwa ulama. Itu baru bid'ah. Jadi apalah dalilnya mimbar ini dibuat sampai 7? Supaya orang lebih tinggi, supaya orang lebih nampak. Itulah maka kami suruh tadi Ustadz naik ke atas, biar nampak kami. Saya tak mau berdiri di atas membelakangi ibu-ibu oci-oci ini. Lalu Ustaz kan membelakangi Pak Bupati, membelakangi Pak Dandim juga. Sesama laki-laki tak apa, kami udah saling memaklumi itu dah. Saya ini orangnya aja nampaknya suaranya kasar, hati saya ini lembut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, naik Nabi ke atas mimbar. Hari Rabu dia naik, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Senin dia meninggal. 5 hari sebelum meninggal naik dia ke atas mimbar. Dikumpulkannya sahabatnya. Apa kata dia? Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah ku cambuk, aku ambil cambuk untuk mencambuk kuda. Tiba-tiba ujung cambuk kena ke pundaknya. Dia malu membalas, tapi dia segan. Hari ini kutunjukkan, hadza zahri, ini pundakku, silakan balas. Siapa di antara kalian yang mau membalas, silakan balas. Semua sahabat Nabi tertunduk. Dulu kalau Nabi menyampaikan suatu peristiwa yang sedih, sahabat Nabi tertunduk. Saya pun sekarang kalau sedang khutbah di atas mimbar hari Jumat, jamaah itu pun banyak yang tertunduk sampai berair-air. Apa kata Nabi yang kedua? Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah ku ejek, siapa yang pernah caci maki, siapa yang pernah sakit hati, siapa yang pernah tersinggung, hadza irdi, ini harga diriku, falyastaqit minhu, silakan balas. Tak ada satupun sahabat Nabi yang minta balas. Pundak, tak ada yang minta balas. Sakit hati, tak ada yang minta balas. Siapa yang pernah duitnya ku pinjam, aku lupa membayar, tuntut sekarang. Tegak seorang sahabat. Apa kata dia? Innalaka alayya salasa darahim. Kau punya utang 3 dirham ya Rasulullah. Itu membuktikan pundak bisa dimaafkan, hati bisa dimaafkan, tapi duit berat, besti. Duit ini payah memaafkannya. Makanya jangan sampai punya hutang. Ustaz Somad ini ngomong aja nggak punya utang. Jangan-jangan utang dia banyak. Saya tidak
punya hutang. Bagi saya lebih baik saya hidup susah daripada punya hutang. Saya dari dulu, dari sekolah dulu, saya hindari. Berapa lama kami berkawan sama Ustadz Iqbal Sauki, tak pernah saya meminjam duit dia waktu di Kairo. Padahal Ustadz Iqbal Sauki ini orang kaya, duitnya banyak sekali. Kalau tak percaya tanyalah dia. Betul. Macam tahu pula kalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini selamat dunia, selamat akhirat insyaallah. Amin. Ada orang yang mati syahid lalu dikatakan, selamat hai mati syahid, kau masuk surga wahai orang mati syahid, kau masuk surga. Apa kata Nabi? Belum tentu masuk surga kalau masih dililit hutang, maka belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saudaraku yang masih dililit hutang, lepaskanlah dari hutang-hutangnya ya Allah. Banyak juga yang hutang. Padahal kalau saya tengok wajahnya cerah-cerah semua ini. Siapalah yang rezekinya melimpah semua Pak Ustadz? Tidak sama semua manusia. Apakah dalam Islam boleh berhutang? Boleh. Ayat paling panjang dalam Quran bukan ayat puasa. Walaupun ibadah yang paling panjang adalah ibadah puasa 24 jam selama 30 hari, siangnya siam, malamnya qiyam. Tapi ayat yang paling panjang dalam Quran adalah ayat Al-Baqarah 282, ayat tentang hutang piutang. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita sehingga kita terlepas dari dosa menyakiti pundak, dosa menyakiti hati, dan dosa masalah terikat hutang piutang. Ini perlu saya sampaikan karena banyak orang sekarang merasa pede dengan tarawihnya, merasa pede dengan witirnya, merasa pede dengan tahajudnya. Itu tak ada apa-apanya kalau kau masih punya ikatan-ikatan dengan manusia. Kau sudah minta maaf sama tetanggamu, sama kawanmu, karena saudaramu, abangmu, adikmu, bapakmu, emakmu. Nantilah Pak Ustadz Idul Fitri, yakin betul kau Idul Fitri masih hidup. Jangan-jangan malaikat maut sudah sampai Kuala Namu.